Selamat pagi, siang, sore, malam, dokter dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aldo Joshua Valentinus Naga dengan NIM 10-2017-232. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan ataupun mempraktekkan praktikum patologi klinik blok 24, yaitu hematologi. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, kita dapat mencuci tangan terlebih dahulu dengan 7 langkah WHO. Lalu perlu diperhatikan juga untuk penggunaan APD seperti memakai masker dan juga menggunakan handscoon. Baik, yang pertama kita akan melakukan praktikum fungsi vena. Kita siapkan alatnya terlebih dahulu, yaitu pertama ada semprit dan jarum, lalu ada kapas kering, lalu ada botol penampung darah, lalu ada alkohol 70%, atau bisa juga alkohol swab, dan juga ada tourniquet. Seperti ini. Baik, kita masuk ke cara pemeriksaannya. Yang pertama, kita bersihkan terlebih dahulu daerah yang akan ditusuk dengan kapas kering yang telah diberikan alkohol 70% atau bisa juga dengan alkohol swab. Bersihkan dari daerah sentral hingga ke perifer. Biasanya pengambilan darah ini dilakukan pada daerah vena fossa cubiti, sehingga kita sebaiknya memasang ikatan bendungan pada lengan atas terlebih dahulu, dan pasien diminta untuk mengepal dan juga membuka tangannya berkali-kali. Tujuannya agar vena dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, perhatikan juga pemasangan bendungannya agar tidak terlalu erat. Tegangkan kulit di atas vena yang akan ditusuk dengan jari kiri supaya vena yang akan ditusuk itu tidak bergerak. Lalu, selanjutnya tusuk kulit dengan jarum dan semprit sampai ujung jarum masuk ke dalam bagian lumen vena. Setelah ditusuk, lepaskan bendungan dengan perlahan, tarik penghisap semprit. Lalu letakkan kapas kering di atas jarum, kemudian cabut semprit dan jarum. Lalu kulit bekas tusukan ditekan dengan kapas kering beberapa menit. Setelah itu, lepaskan jarum dari semprit dan aliran darah dari dalam semprit ke dalam botol penampung. Bila menggunakan antikoagulan, perhatikan darah harus segera dicampur dengan antikoagulan sampai homogen. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan hemoglobin dengan cara sahli. Yang pertama, seperti biasa kita siapkan alat dan reagennya terlebih dahulu, seperti hemometer. Di dalamnya sudah terdapat komparator blok, tabung, dan juga pipet sahli. Juga siapkan HCl 0,1N dan juga distill water ataupun Aquades. Lalu kita masuk ke cara pemeriksaannya. Yang pertama, isi tabung pengencer dengan 5 tetes larutan HCl 0,1N atau sampai garis tanda bagian 2 terbawah. Setelah itu, isi pipet sahli dengan darah sampai garis tanda 20 mikroliter. Bersihkan pipet sahli dari darah yang masih menempel pada ujung pipet bagian luar. Setelah itu, masukkan pipet sahli ke bagian dasar tabung pengencer yang telah diisi dengan larutan HCl 0,1N. Alirkan darah dari pipet sahli ke dalam tabung pengencer sehingga darah dapat bercampur dengan HCl 0,1N. Setelah itu, perhatikan juga agar tidak terjadi gelembung darah. Lalu bilas pipet sahli dengan larutan HCl 0,1N dengan baik sampai terbentuk warna coklat. Setelah itu, tambahkan Aquades tetes demi tetes sambil setiap kali diaduk sehingga terbentuk warna yang sama dengan warna yang standar. Setelah sudah, persamaan warna dengan standar harus sudah tercapai dalam waktu 3-5 menit setelah darah dicampur dengan HCl 0,1N. Selanjutnya, morfologi sel darah. Yang pertama itu ada hemositoblas yang dimana dibagi ke proritioblas, myeloblas, limfoblas, dan monoblas, dan juga megakaryoblast. Namun di sini saya lebih spesifik ke eritrosit, leukosit yang dibagi granulosit dan juga granular, serta trombosit. Dan spesifikasinya saya juga lebih menjelaskan ke basofil, eosinofil, neutrofil batang segmen, limfosit, dan juga monosit.
Yang pertama basofil. Basofil itu biasanya sitoplasmanya mengandung granula yang bentuk granulanya itu tidak selalu bulat. Lalu ukurannya juga tidak sama besar, berwarna biru hitam, dan ada yang menutupi inti sel. Lalu inti sel ini sama dengan neutrofil pada setiap stadium maturasi biasanya. Lalu selanjutnya ada eosinofil. Nah, eosinofil ini juga mengandung granula bulat dengan ukuran yang sama besar dan berwarna merah juga. Lalu distribusi granulanya juga tidak menutupi inti sel. Granula eosinofil biasanya mengandung histamil, enzim peroksidase, dan juga hidrase. Lalu inti selnya juga sama dengan neutrofil pada setiap stadium maturasi. Selanjutnya ada neutrofil. Neutrofil ini dibagi menjadi dua, itu ada neutrofil batang dan juga neutrofil segmen. Nah, untuk neutrofil batang sendiri itu ukurannya selnya sekitar 9-15 U, dan pada sitoplasmanya terdapat granula neutrofilik yang berwarna merah dan biru dan tersebarnya merata. Setelah itu bentuk inti selnya biasanya melengkung dan menetapkan inti yang lebih dalam daripada metanucleosid. Lalu struktur kromatinnya itu biasanya lebih kasar. Selanjutnya ada neutrofil segmen, di mana ukurannya juga kurang lebih sama, yaitu 9-15 U. Sitoplasmanya juga berwarna merah muda, terdapat granula neutrofilik yang tersebar merata. Granulanya biasanya mengandung antimikroba enzimatik dan juga non-enzimatik. Setelah itu inti selnya telah terputus sehingga akan terbentuk 2-5 globus yang saling berhubungan dengan inti kromatinnya, struktur kromatinnya yang biasa intinya kasar dan menggumpal. Selanjutnya yang ke agranular itu ada limfosit dan monosit. Untuk limfosit itu merupakan sel dengan ukuran yang bervariasi, biasanya dari kecil sekitar 7-10 sampai besar yang 20-30. Nah, bentuk selnya juga bermacam-macam. Itu ada yang bentuknya bulat, memanjang, atau spindle shape. Sitoplasmanya sendiri itu berwarna biru, bergranula kasar, serta ukuran granulanya juga tidak sama besar. Warnanya granula biru atau biasa disebut azurofil. Intinya berbentuk bulat dan kadang-kadang bentuk intinya melengkung. Struktur kromatinnya juga kasar, memadat, dan terdapat halo di sekitar intinya. Selanjutnya itu ada monosit. Nah, monosit ini juga merupakan sel dengan ukuran 14-12 U. Sitoplasmanya biasanya berwarna biru kelabu. Sitoplasmanya, lalu kadang-kadang menyerupai pseudopodra. Terdapat granula halus, ukurannya sama besar, tersebar merata, berwarna kemerahan atau disebut juga granula azurofil. Di dalam sitoplasmanya dapat jumlahi vakuol atau benda-benda yang difagosit. Lalu granulanya mengandung enzim peroksidase, lisosim. Inti selnya berbentuk bulat seperti ginjal dan juga berlekuk atau berlobus. Warna intinya juga merupakan kemerahan dengan struktur kromatinnya biasanya menyerupai bius kotak dan juga terdapat trombosit. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fungsi kapiler. Nah, untuk fungsi kapiler ini biasanya dilakukan pada jari kedua, 3, ataupun keempat. Nah, namun untuk pada anak-anak biasanya dilakukan pada ibu jari ataupun pada tumit. Untuk alatnya sendiri itu ada lancet. Oke, untuk cara pemeriksaannya, pertama kita bersihkan dulu menggunakan alkohol swab ataupun alkohol 70% jari yang akan ingin ditusuk. Setelah nanti ditusuk, darah yang keluar, kita bersihkan dengan kapas kering. Setelah kita bersihkan dengan kapas kering, nanti untuk darah berikutnya baru diambil untuk melakukan pemeriksaan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan sediaan apus darah tepi atau SADT. Yang pertama, letakkan kaca sediaannya pada rak pewarnaan dengan permukaan yang menghadap ke atas. Setelah itu, fiksasi sediaan dengan metode absolut lebih dari atau sama dengan 10 menit. Setelah itu, teteskan larutan white di atas seluruh permukaan sediaan. Tunggu hingga 7 menit. Setelah itu, tanpa membuang larutan white yang tadi diteteskan, teteskan kembali larutan penyangga yang pH-nya sekitar 6,4 ke atas permukaan sediaan. Lalu tunggu dari 5 hingga 12 menit. Setelah itu, bilas sediaan dengan air.
Lalu perlahan-lahan untuk membuang zat warna yang telah terapung pada permukaan. Kemudian aliran keras untuk membersihkan sediaan dari kotorannya. Setelah itu letakkan kaca sediaan dalam sikap vertikal dan biarkan hingga mengering di udara. Selanjutnya hitung jenis. Pertama-tama kita buat tabel terlebih dahulu dengan memasukkan macam-macam selnya seperti basofil, eosinofil, batang, segmen, neutrofil, dan juga limfosit, monosit. Buat 10 tabel yang totalnya berjumlah 10. Cara pemeriksaannya pertama, kita isi dulu tabel yang pertama hingga jumlahnya 10. Jika pada pemeriksaan lapang pandang pertama, jika dalam lapang pandang pertama belum mencapai jumlah 10, kita lanjutkan pada pemeriksaan lapang pandang kedua. Seterusnya hingga terisi pada tabel yang ke-10. Lalu jumlahkan masing-masing selnya dari basofil, eosinofil, hingga monosit. Pastikan bahwa jumlah selnya totalnya semuanya adalah 100. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan massa perdarahan. Nah, pemeriksaan massa perdarahan ini ada 2 metode, yaitu metode IV dan juga metode DUC. Untuk metode yang dianjurkan itu biasanya metode IV, namun untuk metode DUC biasanya tetap dilakukan pada anak-anak, bisa juga balita ataupun anak kecil. Nah, yang pertama itu pemeriksaan massa perdarahan pada metode IV, itu bendung terlebih dahulu lengan atas dengan stifmometer sampai tekanan 40 mmHg. Setelah itu bersihkan bagian volar atau lengan bawah atau daerah yang akan ditusuk dengan alkohol 70%, lalu biarkan hingga kering. Setelah itu tusuk dengan lancet darah pada tempat kira-kira 3 cm di bawah lipat siku, lalu pada tusukan sampai 3 mm. Setelah itu jika darah mulai terlihat keluar, itu mulai jalankan stopwatch-nya. Lalu isap darah yang keluar dengan kertas saring setiap 30 detik. Nah, waktu menghisap darah jangan sampai menekan kulit. Lalu jangan lupa untuk selalu catat waktu masa perdarahannya. Lalu untuk pemeriksaan masa perdarahan metode DUC, itu tusuk terlebih dahulu daun telinganya dengan lancet darah sedalam 2 mm. Setelah itu jika darah mulai terlihat keluar juga mulai dijalankan stopwatch, hisap darah yang keluar dan kertas saring sama setiap 30 detik. Lalu waktu menghisap darah jangan sampai menekan kulit dan juga catat waktu masa pendarahannya. Nah, ini merupakan hasil dari pemeriksaan masa pendarahannya. Perhatian ukurannya biasanya yang benar itu jika lebih dari 10 mm. Selanjutnya masa pembukuan. Nah, masa pembukaan ini kita siapkan dulu 4 tabung serologi. Setelah itu ambil darah pasien sebanyak kurang lebih 5 mili atau 5 cc. Setelah itu masing-masing tabung diisi 1 mililiter darah. Setelah itu baca tabung pertama terlebih dahulu. Setelah kita baca, setiap 30 detik miringkan tabung hingga membeku. Seperti ini, lalu catat waktunya. Kemudian pindah ke tabung berikutnya, yang kedua hingga seterusnya hingga tabung yang keempat. Setelah selesai, hitung masa pembukuannya, kita jumlahkan tabung kedua, ketiga, dan keempat, lalu totalnya dibagi 3. Selanjutnya, pemeriksaan tes bendungan aturan kulit. Nah, pertama, bendung bagian lengan atas dengan stifmometer sampai tekanan 100 mmHg. Nah, jika tekanan kurang dari 100 mmHg, bendung lengan atas pada pertengahan tekanan antara sistolik dan juga diastoliknya. Setelah itu, pertahankan tekanan sampai 10 menit. Lalu, jika percobaan dilakukan pada percobaan massa perdarahan IV, lama bendungan dilakukan sekitar 5 menit. Setelah itu, lepaskan ikatan bendungan. Lalu tunggu sampai tanda-tanda stasis darah tidak ada lagi. Lalu hitung banyaknya petekia yang timbul pada lingkaran yang bergaris tengah 5 cm. Nah, ini lingkaran yang digaris tersebut. Dan kira-kira 4 cm jaraknya dari distal dari fossa cubiti. Nah, ini untuk petekianya kita hitung jumlah petekianya. Biasanya dinyatakan positif jika lebih dari 10. Selanjutnya, atau yang terakhir itu adalah pemeriksaan golongan darah. Sebelum melakukan pemeriksaan golongan darah, kita cantumkan terlebih dahulu identitas pemilik.
seperti nama, umur, dan juga tempat tinggal. Nah, setelah itu kita siapkan antiseranya, itu antigen A, anti B, anti AB, dan juga anti resus. Setelah semuanya kita siapkan, letakkan di atas setiap kotak yang terdapat pada kartu golongan darah. Lalu masukkan tetes darah yang akan diperiksa di setiap kotak yang telah disediakan. Setelah kita masukkan, tambahkan pada setiap kotak tersebut tetes antisera yang telah disediakan tadi, baik itu anti A, anti B, anti AB, dan juga anti resusnya. Nah, campur darah dan antisera yang telah diletakkan tadi pada setiap kotak menggunakan batang pengaduk yang telah disediakan. Nah, setelah kita campur tadi, kita perhatikan adanya aglutinasi atau tidak pada kotak yang telah disediakan. Nah, ini merupakan sampel darah. Nah, jika untuk serum anti A-nya terdapat aglutinasi, anti B tidak, anti AB iya, berarti golongan darah tersebut adalah golongan darah A. Namun jika serum anti A-nya tidak terdapat aglutinasi, serum anti B-nya terdapat aglutinasi, anti AB-nya terdapat aglutinasi, itu merupakan golongan darah B. Nah, jika serum anti A-nya terdapat aglutinasi, anti B-nya terdapat aglutinasi, dan juga anti AB-nya terdapat aglutinasi, itu merupakan golongan darah AB. Namun jika di serum anti A, B, dan AB tidak terdapat aglutinasi, merupakan golongan darah O. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian saya mengenai praktikum patologi klinik 2024. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.